Rumah makan sambung mana di persada bumi Nusantara. Termasuk ini kan sampah ya. Sampah.
malah kan kok ini anaknya Ini tanaman tegal itu ada di depan, kemudian di belakang itu nanti ada tanaman buah batu atau apa itu. Berarti sakit ini berarti. Menyakiti tanah. Ini hari kemarin tuh Pak ini baiknya ini dicat putih kemudian nanti di diganjal. kemarin itu yang pohon dicat itu. Ya ya. Nanti kan baru cuci tangan. Itu apa dari sabun enggak kan? Enggak. Kalau air sabun kan ini tadi air sabun cuci Iya iya iya. enggak apa-apa. Kalau itu kan maksudnya enggak yang kayak deterjen. Oh, bisa. Ini kan Selalu. kemarin kan pas anak-anak Praktek. oh iya Kaitannya dengan pelajaran. Iya ya. Tim Adiyata Madrasah di bagian tanggung jawab alhamdulillah setelah melalui proses penilaian dan telah kami sampaikan sampai dokumen di lapangan bahwa sekolah ini sudah memiliki kesiapan. Dari penilaian awal kami sudah memiliki kesiapan, tetapi apakah ini lolos atau tidak nanti akan kita diskusikan lagi di DLH. Karena tim ada beberapa yang ada di sini, tapi nanti juga minta masukan dari yang terkait, termasuk dari mana ya, karena kami dengan Pak Yati nanti kami juga akan berkomunikasi untuk proses ini nanti ada kami pada nanti. Nah sementara tadi yang kami nilai bahwa seperti yang tadi sudah saya sampaikan kepada tim yang mendampingi saya, ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan. Saya berharap karena tadi di awal sudah saya tekankan bahwa ini harus berkelanjutan. Saya berharap kalau ini nanti lolos ke Adiyata Kabupaten, maka harus ditingkatkan lagi ke Adiyata Provinsi. Karena ini sudah menjadi modal awal, dengan tentu saja ini menjadi dasar bagi kita untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kami jadikan
penekanan di sini karena ini penting. Yang pertama terkait dengan perilaku ramah lingkungan hidup. Kenapa sih kemudian kita melakukan perilaku ramah lingkungan hidup dan kemudian harus menunjukkan bahwa harus ada silaku, ada RCP, dimasukkan di situ. Padahal kan cukup saja dengan lingkungan bersih, yang rindang, yang sejuk, yang nyaman. Kan sudah cukup itu. Tidak hanya itu, karena untuk bisa mengimplementasikan itu harus butuh pembiasaan. Dan pembiasaan itu melalui pelajaran mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu dirumuskan dari sebuah silaku, di mana silaku dasarnya adalah kebijakan dari bapak kepala sekolah. Nah, kalau dari kebijakan itu kemudian turun ke silaku, turun ke RCP, nah nanti diharapkan kenapa harus muncul di masing-masing RCP, dititipi oleh bapak ibu, dititipkan kepada bapak ibu guru untuk pembiasaan ini. Minimal setiap guru itu siswa setiap gurunya ada yang mengajar mendengar, oh saya harus melakukan kebiasaan untuk kebiasaan diksi. Terus saya harus mematikan lampu ketika siang hari seperti ini, harusnya dimatikan, ini salah. Karena kan sudah ada ventilasi, sudah cukup. Ini berarti tidak ada ventilasi kalau seperti ini. Nah, ini cerminan kalau bagaimana kita harus membiasakan ketika siang hari tidak perlu lampu dan listrik dan dimatikan, itu hemat energi. Nah, sebaiknya ini harus dimatikan. Nah, ini perhatian gitu. Nah, ini contoh sederhananya seperti itu. Tapi ketika digunakan ya dinyalakan nggak apa-apa. Artinya begini, matikan lampu jika tidak digunakan itu ketika selesai pembelajaran ya harus dimatikan. Tetapi manakala dengan cahaya yang dari luar itu sudah cukup, ventilasinya sudah cukup, ya dimatikan. Karena untuk ventilasi ini juga bagian dari penilaian. Apakah penerangan cukup di kelas ketika siang hari? Berarti penerangannya kan kurang cukup, berarti skor ventilasinya kurang. Nah, nanti seperti itu terkait dengan penilaian. Sehingga harapannya kenapa harus ventilasi cukup, penerangan cukup ketika siang hari supaya memakai sering menggunakan yang tadi. Begitu. Jadi contoh sederhananya seperti itu sehingga ini merupakan kebiasaan sehari-hari. Nah, kemudian itu untuk energi, kemudian untuk air. Nah, tadi sudah ada kegiatan perawatan air, jadi keran yang bocor. Tetapi realitanya barusan saya nyoba bahwa kerannya masih ngalir bocor. Jadi perawatnya belum. Artinya ini contoh-contoh kecil yang harusnya diperhatikan karena itu justru bagian dari penghematan air. Kalau ngocor terus kan jadi mengalir tanpa digunakan. Kan mubazir, jadi dia mengalir tetapi tidak dimanfaatkan, jadi mengalir begitu saja. Nah, ini juga harus diperhatikan terkait itu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ada lubang biopori. Lubang biopori itu penting, jadi untuk konservasi air lubang biopori penting untuk yang pertama menyehatkan tanah. Kalau misalkan ini hampir semua ditutupi paving, ini kalau hujan, kalau berbeda seperti ini ada tempat-tempat tertentu yang menggenang, tidak mengalir. Nah, kemudian air tanah itu airnya akan terhalang oleh paving sehingga tidak langsung merusak ke dalam tanah sehingga tanahnya menjadi sehat. Untuk bisa menyehatkan tanah itu harus dibuatkan biopori. Jadi spesifikasinya sudah saya sampaikan ke Pak Rizal, ukurannya, kemudian diameternya, kemudian bahan yang harus digunakan apa, sudah saya sampaikan. Bisa menggunakan barang yang sederhana, barang tidak perlu lagi pakai paralon. Nah, kemudian kenapa itu perlu dilakukan biopori? Dibuat biopori ada dua fungsi, yang pertama untuk peresapan, yang kedua juga untuk komposter, membuat kompos. Jadi kalau berdekatan dengan biopori ya dimasukkan aja di hutan itu. Ya, nanti biasanya penuh, kalau nggak penuh nanti dibuang, diambil. Bagian ada komposnya bisa dibuat untuk pemupuk tanaman. Itu nanti bisa jadi sirkulasi yang berkelanjutan. Sehingga harapan kami ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan keberlanjutan untuk MI Al-Jazari ini bisa
bagi keselamatan guru kita. Nah itu untuk yang penilaian dokumen kami. Kemudian apa yang kami skor di sini itu belum menggambarkan secara keseluruhan penilaian skor karena ini ada persentasenya. Jadi kalau kita nilai skornya tidak akan sampai ke karena kita hanya butuh nilai 70 dari 100. Jadi kalau misalkan tadi skornya maksimal semua itu berarti nilainya 100. Kalau 100 itu sudah keahlian mandiri. Kalau nanti di skor nilainya 100 ya berarti 4 tahun lagi bisa langsung mandiri. Ya. Wah, bahaya itu. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan hanya 70 saja. Jadi boleh ada yang kosong untuk adiwiyata kabupaten sementara. Nah, sama tadi yang ada bagian yang kosong tadi di apa saja? Inovasi masih kosong. Nah, inovasi belum ada sama sekali, berarti masih nol nilainya dan itu harus disiapkan. Sebenarnya sederhana inovasi yang bisa dilakukan terkait dengan DRLA, misalkan terkait dengan pemanfaatan tanamannya dari sini. Misalkan punya tanaman singkong, misalkan tanaman singkong, mau diinovasi bikin apa? Bikin olahan. Nah, olahan apa? Bisa gedok, bisa macam-macam lah, mau ibarat apa gitu. Nah, itu bagian dari inovasi yang kemudian kalau ini bisa menjadi produk inovasi dan apalagi bisa dipasarkan bisa ke luar sekolah atau di internal sekolah, ya, katakanlah kita bikin gedung gitu, gedungnya dijual di kantin. Nah itu bagian dari inovasi, artinya memanfaatkan potensi yang ada di sekolah. Kemudian itu dari sisi tanaman, bisa jadi dari unsur yang lain misalnya pemanfaatan hujan, misalkan penampungan air hujan, misalnya pemanen air hujan. Tadi memang di sini tidak ada pemainan air hujan itu ketika hujan, air itu dipanen, dikumpulkan di sebuah tangki, kemudian ketika kemarau itu dialirkan ke pengadu pengairan. Itu pemainan air disalurkan. Nah, ini ibu bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya untuk yang penilaian di lapangan, tenaga yang datang, sudah persilakan berbicara. Penghijauan untuk kemudian keanekaragaman hayati yang ada di madrasah ini. Tadi untuk tanamannya sudah bagus, sudah banyak pohon-pohon buahnya, kemudian tadi cara menghiasnya sudah ada, mungkin bisa ditambahkan tanaman surga di ibu yang belum. Kemudian tadi sudah ada labelnya, sudah ada nama-namanya, sudah bagus. Kemudian mungkin untuk drainasenya itu Bapak saya nanti mungkin harapannya dengan yang disampaikan Pak Bapak, kiranya ada dirasa itu menggenang, maka harapannya ada biodarinya. Nah, biodari itu tidak hanya untuk peresapan tapi untuk pengolahan sampah tadi. Nah, harapannya juga sampahnya mulai untuk tidak dibakar, tetapi nanti diusahakan diolah sebisa mungkin. Sebelumnya kalian menyadari bahwa panjenengan baru merintis dari nol ke kabupaten, jadi memang perlu pembiasaan, perlu langkah sedikit demi sedikit nih. Tapi harapannya tidak ada pembakaran sampah lagi. Kemudian untuk kelasnya tadi bersih, karena itu tadi sempat komunikasi dengan adik-adik juga, siswa-siswinya sudah mengetahui gambaran besar terkait dengan sampah, kemudian upaya pengolahan sampah dan sebagainya. Maka harapannya itu memang adik-adik sudah memiliki pengetahuan dan kemudian perilakunya mulai untuk bisa dibiasakan dengan sampah dan tempatnya, kemudian diikut-sertakan dalam semua kegiatan terkait lingkungan, karena ada campur adiyatanya yang Bapak Ibu. Harapannya itu dilaksanakan. Biasanya itu siswa-siswi itu semangat kalau misalnya diberikan title gitu, misalnya Laskar Hijau gitu, atau Eco Ranger gitu. Jadi yang
yang kader-kader Adiatanya itu diberi nama Laskar Hijau RI Al-Jazari. Nah itu keren luar biasa. Jadi mereka ada kebanggaan menjadi kader Adiata, kemudian juga terjun langsung. Misalnya kalau temennya buang sampah sembarangan bisa diingatkan, bisa diajari, ya benar itu gini loh ya gitu. Jadi mungkin kalau sama-sama siswa dengan siswa itu mungkin akan lebih cepat untuk penyampaiannya nih Bapak Ibu, pembiasaannya kayak gitu. Kemudian tadi kita kami sampaikan juga kiranya nanti panjenengan butuh bimbingan, butuh sosialisasi atau apa, monggo bersurat ke kami ke DLK. Apa yang bisa kami bantu pasti akan kami usahakan bisa membantu terkait dengan kegiatan Adiata ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, semangat untuk dokumennya diperbaiki, kami tunggu nanti sampai akhir September. Nanti nggak perlu pakai ekspresif lagi, tidak perlu di print out, tapi cukup linknya aja, Google Drive dikirimkan ke kami gitu. Informasi lebih lanjut nanti akan kami berikan surat informasi ini. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.